Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marnelia dengan NIM 1932510488 ingin mempresentasikan materi perekayasaan laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan. Dasarnya adalah prinsip akuntansi berterima umum atau PABU yang berbentuk standar akuntansi untuk menentukan bentuk, isi, dan susunan statement keuangan. Perekayasaan laporan keuangan adalah proses pemikiran logis, deduktif, dan objektif untuk memilih dan mengaplikasi ideologi, teori, konsep dasar, teknik, prosedur, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis. Hasil perekayasaan didokumentasi dalam bentuk kerangka konseptual atau conceptual framework yang dapat dianalogi fungsinya dengan konstitusi. Siapa merekayasa? 1. Orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional. 2. Orang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi. Dan 3. Tim yang khusus dibentuk untuk itu. Security and Exchange Commission atau SEC, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, dan organisasi profesi atau unit dinas kepemerintahan. Langkah-langkah perekayasaan. A. Penentuan konsep dasar atau postulat. B. Penetapan tujuan pelaporan. C. Pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelaporan. D. Pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan. E. Penentuan cara menyampaikan informasi. F. Pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan. G. Penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep. Dan terakhir, penetapan standar akuntansi dan perancangan sistem akuntansi dalam rangka penerapan standar. Proses seksama. A. Evaluasi masalah. B. Riset dan analisis. C. Diskusi dan penyusunan memorandum diskusi atau MD. D. Dengar pendapat terhadap MD. E. Diskusi dan pertimbangan terhadap pendapat. F. Penerbit draft pernyataan atau DP atau exposure draft. Dan terakhir, analisis dan pertimbangan atas tanggapan DP. Cara menghindari perekayasaan laporan keuangan. 1. Menggunakan software yang accountable. 2. Memperketat pelaksanaan SOP. 3. Melakukan proses rekrutmen karyawan secara cermat. 4. Menyediakan sistem pengendalian internal. 5. Menjalankan proses komunikasi akuntansi yang baik. 6. Memiliki standar prosedur pengendalian internal. 7. Melakukan pengawasan terhadap kinerja semua karyawan. 8. Mengadakan audit secara proaktif. Dan terakhir, memberi saluran komunikasi khusus pelaporan tindak kecurangan. Konsep informasi akuntansi. Informasi semantik ini harus ditangkap secara konseptual melalui 3 komponen sebagai satu kesatuan, yaitu elemen atau objeks, ukuran dalam unit moneter atau size, dan hubungan atau relationship antar elemen. Konsep penting yaitu A. Tujuan pelaporan keuangan. B. Kriteria kualitas informasi. C. Elemen-elemen statement keuangan. Dan terakhir, pengukuran dan pengakuan. Kerangka konseptual atau FSAB. Pengertian. Beberapa tujuan dan hal mendasar yang saling berkaitan yang membentuk suatu sistem atau rangka terpadu yang dapat menghasilkan standar akuntansi yang konsisten dan yang menetapkan sifat, fungsi, dan keterbatasan pelaporan keuangan dan statement keuangan. Sasaran. Melayani kepentingan publik dengan menyediakan struktur dan haluan pelaporan akuntansi dan keuangan untuk memfasilitasi penyediaan informasi keuangan dan yang berkaitan secara objektif yang bermanfaat dalam membantu bekerjanya pasar modal dan lainnya secara efisien dalam rangka alokasi sumber ekonomi atau langkah dalam perekonomian masyarakat atau negara. Manfaat atau fungsi. 1.
Pedoman bagi penyusun standar. 2. Acuan pemecahan masalah praktik akuntansi. 3. Batas pertimbangan penyusunan statement keuangan. 4. Pendidikan dalam pemahaman dan peningkatan keyakinan. Dan 5. Peningkatan keterbandingan antar perusahaan. Komponen konsep. A. Tujuan pelaporan keuangan. B. Kriteria kualitas informasi. C. Elemen-elemen statement keuangan. D. Pengukuran dan pengakuan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih.